segala pujian, murah kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahmu, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh Bagi Tuhan segala pujian, Bagi-Mu Tuhan bagi Tuhan segala kemuliaan, segala pujian, Namamu dipuji ya Tuhan. tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Engkau Tuhan kami Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah makanlah, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara jemaat Betani yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Sebagai tanda kita mengucap syukur, sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Taruh tangan kirimu di dadamu sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Taruh tanganmu di dada sebab disitulah bersemayam roh Tuhan.
Ini bukti betapa besarnya Dia memilih untuk mati dan membangkitkan kita, menebus kita. Itu bukti kasih-Nya yang begitu besar. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bethany Sydney yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Letakkan cawan, mari sembah Dia. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Glory. Sebab Kau baik, Kau mulia, Kau ajaib, Kau besar. Oh, betapa besar, betapa agungnya, betapa mulianya, betapa tingginya kasih setia Tuhan. Oh, sungguh tidak terbatas, sungguh tidak ternilai, sungguh tidak terukur. Betapa tinggi, betapa dalam, betapa panjang, betapa lebarnya kasih Tuhan. Shandalama, shandalama, sanda. God is good. And all the time. God is good. Saudara semua dipersilakan untuk duduk. Para diakan mungkin bisa berdiri di depan sambil menghadap kepada saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setiap kali agak mundur begitu ya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Nah. Amin. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setiap kali kami mengadakan church anniversary atau ulang tahun gereja, saudaraku, kami juga mengadakan satu penobatan, satu pentabisan, satu ordination, atau saudara sebut pengangkatan, begitu saudaraku, diaken yang baru. Amin. Haleluya. Saudara lihat semua yang pakai baju hijau ini, saudara, termasuk saya, kami adalah diaken daripada gereja Bethany Indonesia yang ada di kota Sydney. Mungkin saudara bertanya, apa itu diaken?
Selalu Rasul Paulus setiap kali dia menulis di dalam suratnya kepada gerejanya. Contoh di dalam Filipi pasal yang pertama dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang yang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, saudara-saudara. Dan kami adalah para diaken, saudara boleh sebut elder, saudara sebut penatua, spiritual, saudaraku, orang yang membantu di dalam pastoral, orang yang mendoakan, orang yang bersaksi, orang yang melayani, orang yang sungguh-sungguh membantu pastoral. Karena apa? Karena kalau saudara lihat tim pastoral 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu masih ada di lantai 4, saudara-saudaraku. Kami tidak bisa melayani jemaat dengan baik, dan inilah saudaraku orang-orang yang akan melayani saudara dengan baik. Dan setiap ulang tahun gereja kami akan menyambut dan mengangkat orang-orang yang diusulkan dan orang-orang yang diinterview. Dan saya mendapatkan nama-nama ini dari Pak Nathan sebagai ketua diaken kita. Saudaraku, saya mau mengundang, jangan tepuk tangan dulu setelah mereka semua berdiri di mimbar ini baru dikasih tepuk tangan. Amin. Saya mau mengundang Bapak Tony Surya Winata dengan Ibu Jola Olivia. Saya mengundang Bapak Stanley Suhendra dengan Ibu Irma Teng. Saya mengundang SK Leidrus, saudaraku, dengan Ibu Sylvia. Saya mengundang Bapak Edi Lee dengan Etna Lee untuk maju ke depan. Mari sekarang kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, mungkin bisa diatur. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari Jumat yang kemarin saya pergi ke Supreme Court of New South Wales, di mana putri kami, saudaraku Gwyneth, disumpah untuk menjadi lawyer untuk New South Wales, saudara-saudara ya. Oh, anyway, ya kita punya lawyer. Anyway, saudaraku, bukan itu maksud saya. Tetapi maksud saya begini, saudaraku, ketika saya hadir, saudaraku, saudara tahu prosesinya, saudaraku, begitu ketatnya para lawyer yang move, saudaraku, dan kami, saudaraku, harus masuk cuma boleh 2 orang. Kami duduk di sana sangat khidmat, saudaraku, dan kemudian tokoh-tokohnya muncul. Saudara bisa lihat mereka masih pakai, saudaraku, rambut palsu, pakai jubah, pakai ini, saudaraku. Saya kadang-kadang bingung, saudara, karena ketika mereka disumpah untuk menjadi orang yang menjaga hukum di negara Australia ini, saudara-saudara. Ya, jadi mereka harus disuruh bangkit berdiri, dipanggil namanya, ditanya, saudaraku, dikasih ceramah dan lain sebagainya. Saya berkata, diaken-diaken, saudaraku, saudara disumpah bukan secara hukum, tetapi saudara disumpah berdasarkan Alkitab, hukum yang lebih tinggi daripada New South Wales, saudaraku, yaitu firman Tuhan. Amin. Dan saya mau membacakan kepada yang baru ini. Oh, puji Tuhan. 1 Timotius pasal yang ketiga, syarat-syarat bagi diaken, ayat yang ke-8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri diaken, diakones, hendaklah orang yang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ini yang paling penting jemaat perlu tahu. Diaken haruslah suami dari satu istri. Saudara lihat ini suami-suami, istrinya satu, saudara-saudara. Kok saudara tertawa? Saya di belakang kemarin waktu lihat Pak Nathan sama Pak Yudi interview, saudaraku, saya ngomong pastikan keluar diaken yang dipilih harus yang harmonis keluarga itu ya. Saya tahu sulit karena apa? Ada jabatan rohani. Engkau dipanggil sebagai diaken ya. Diaken itu bukan pekerjaan pelayanan. Saya adalah diaken tetapi pekerjaan pelayanan saya senior pastor ya. Contoh saudaraku, Pak
Freddy lah, yaitu Pak Freddy adalah diaken, tetapi pekerjaan pelayanannya dia adalah public officer daripada gereja kita. Dia adalah ketua Departemen Doa Syafaat, saudara-saudaraku ya. Dan macam-macam pekerjaan pelayanan, pengajar, som dan lain sebagainya. Jadi diaken adalah jabatan rohani. Jadi saudaraku, saudara melihat kalau saudara perlu konseling, saudara perlu didoakan. Ini adalah orang-orang yang bisa saudara cari. Ini adalah orang-orang yang akan berpuasa dan berdoa bagi saudara. Mereka akan memberikan teladan, memberikan contoh. Karena adalah jabatan kerohaniannya. Setelah 3 tahun mereka mulai berkhotbah dan lain sebagainya di dalam gereja Betani Indonesia, diaken mereka bisa diusulkan menjadi pendeta pembantu. 3 tahun kemudian bisa menjadi pendeta muda. 7 tahun kemudian bisa seperti saya, saudaraku, yaitu pendeta sepenuh waktu khususnya bagi orang yang melayani full time di dalam gereja kita. Amin. Saya lanjutkan sekali lagi ayat yang ke-12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sama-sama katakan amin. Saya tahu saudaraku bahwa mereka sudah berkata ya, saudaraku, pada waktu interview. Tetapi ketika saya di Supreme Court of New South Wales, mereka harus berdiri dan mereka harus mengucapkan dengan kata-kata saya bersedia, saudara. Oleh sebab itu, para diaken yang baru di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, apakah Anda bersedia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi untuk melayani Tuhan dan untuk taat kepada firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan menjadi teladan? Kalau Anda bersedia, katakan dengan segenap hati, dengan keras, saya bersedia dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, tepuklah. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Mari arahkan tangan kita bersama-sama, kita berdoa bagi mereka. Kurabakasih kita karabakasyata karabakasyata karabakasyata. Karabakasih kita karabakasyata karabakasyata karabakasyata. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau menambahkan jumlah diaken di dalam gereja Betani Indonesia. Kami mengangkat tangan kami bersama-sama. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengurapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan Kau mencurahkan berkat-Mu supaya mereka bisa menjadi teladan. Ketika mereka menjabat jabatan rohani ini di dalam gereja ini ya Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka menjadi terang. Shine like stars. Hallelujah. Burning like the sun. Oh haleluya, keluarga mereka menjadi terang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Berkat Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, kekuatan kuasa Roh Kudus turun atas engkau pada hari ini. Mentabiskan engkau, mengorden engkau secara resmi. Bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan sendiri. Menjadi diaken diakonis Gereja Betani Indonesia Sydney. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Sekarang ada secara simbolis mereka akan diberikan pin, simbolis pin daripada Sinode Gereja Betani Indonesia. Saya persilahkan. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Amin. Pak Firmanto, tolong ya, haleluya. Bagi, sambil Sungguh berharga
Haleluya. Saya mau mengucapkan kepada semua saudara selamat ulang tahun yang ke-19. Happy 19th Church Anniversary. Ya. Jadi sebentar, tolong perhatikan sebelum kita duduk, saya mau saudara cari 19 karena angka 19, oke? Saudara ngomong selamat ulang tahun, jangan keburu-buru pulang, aku traktir kamu makan siang gratis di tempat ini nanti, amin. Saudara bisa cari 19 orang. Selamat ulang tahun. Satu, selamat ulang tahun. Haleluya. Jangan terburu-buru pulang. Selesai ibadah ini kita makan siang sama-sama. Amin. Cari 19 orang. Amin. Bisa? Oh, haleluya. Haleluya. Hitung ya sampai dapat 19 ya saudara-saudara ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Oh, haleluya. God is good. And all the time. Sungguh jangan terburu-buru pulang, kami semua akan ada di belakang, bisa kenalan dengan saudara, kita makan siang bersama-sama, makan siang di restoran Bethany, restoran Indonesia yang terbaik di kota Sydney, amin. Ya, jelas itu saudara-saudara ya. Jadi bukan Shalom, bukan Enjoy Me, bukan Teras Java, saudara-saudara. Tadi malam saya berkata kenapa bukan 3 ini saudaraku, karena 3 ini saudara pergi ke restorannya, saudaraku, walaupun saudara sebut nama Bethany, saudara dapat diskon ya toh. Tapi kalau saudara makan di restoran Bethany di gereja, saudara tidak perlu bayar. Di sana bayar, makanya ini adalah the best Indonesian restaurant in Sydney. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Saya tahu saudara semua sudah tidak sabar untuk melihat saudaraku demonstrasi, saudara-saudaraku drama musikal, saudaraku saya kaget. Karena tadi pagi sudah ada yang bilang, begini-begini, Shalom tapi gayanya udah begini saudaraku. Saya tanya kamu dari Shaolin atau dari Wutang atau dari mana begitu saudara. Mereka sudah siap di sana saudara. Oh haleluya. Saya tidak banyak pengumuman, saya mau mengingatkan kepada saudara. Selesai ibadah ini saudara boleh makan. Bagi para wanita kalau bisa saudaraku kumpul di sebelah imam ya. Di sebelah sini saudaraku, karena gereja kita itu selalu punya satu tradisi. Ketika kita melihat ada seorang wanita yang hamil saudaraku, kita mau merayakan baby shower. Karen dengan Stephen ada di mana? Oh, di paling belakang, saudaraku, puji Tuhan. Jadi saudaraku, nanti saudaraku, saudara bisa ikut, kita akan mendoakan mereka, kita akan memberikan kado kepada mereka, ini luar biasa saudaraku, dan mengajar bagaimana bisa menjadi ayah yang baik, atau khususnya ibu yang baik, nanti bagaimana di Australia melahirkan anak dan lain sebagainya. Jadi semua saudara, para wanita kalau bisa join sebentar di sebelah kiri saya, untuk acara baby showers dengan para wanita, amin. Saudara-saudaraku, sebelum saudaraku acara kita dilanjutkan, kita akan menyaksikan bersama-sama satu tayangan laporan kegiatan di mana kita kemarin ikut retreat. Siapa yang kemarin ikut retreat, saudara? Angkat tangan tinggi, puji Tuhan. Kok nggak banyak, saudara? Jumlah kita katanya 170 lebih. Saudara-saudaraku, mari kita saksikan bersama-sama 2,5 menit. Amin. Hands up. Yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Out of the mess I was in, you traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye yesterday, I'm
Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga Betani yang mendapat kehormatan pada hari yang spesial ini, karena setiap tahun, setiap kali kita berulang tahun ada tradisi potong kue. Dan kami mengundang tim usher untuk bisa maju ke depan. Seluruh tim usher, mereka adalah garda terdepan yang menyambut keluarga Betani pada saat sebelum memasuki ruang ibadah. Mereka terlebih dahulu menyambut dengan senyuman mereka yang paling manis. Setiap pagi shalom ya. Jadi, pelayanan mereka pun memegang peranan yang sangat penting ya. Di dalam pelayanan gereja Betani tidak ada pelayanan yang terlalu kecil, tidak ada pelayanan yang terlalu besar. Semuanya sama, semuanya mendapat upah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita nyanyikan lagu Happy Birthday. Ya, mari bersama-sama saya undang bangkit berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya dan umurnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur ketika gereja kami memasuki usia yang ke-19 hari ini. Semua oleh karena kebaikan, semua oleh karena kasih karunia Tuhan, semua oleh karena penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua apa yang sudah kami alami bersama dengan Engkau-Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk semua mujizat, tanda ajaib, terobosan, penyertaan Tuhan yang sudah Kau nyatakan di dalam gereja kami. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, inilah kerinduan kami, kerinduan hati kami. Ketika gereja Betani City menjadi terang bagi kota Sydney, terang bagi Australia, terang bagi bangsa-bangsa. Biarlah gereja Betani City menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami semua keluarga besar Betani menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Gereja Betani City menjadi gereja yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan seperti Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati dan bersuka cita sama-sama katakan, amin. Dan siapa yang akan pegang pisau ini untuk memotong secara simbolis? Ya. Ya, pelan-pelan kita potong, kita nyanyikan The Blessing ya. Lord bless you and keep you. May His face shine upon, be gracious to you. Lord, turn His face upon you. Amen, amen, amen. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk tim Asyir yang sudah setia melayani. Tuhan memberkati pelayanan Anda lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Silakan duduk keluarga Betani. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Ya, haleluya. Siapa yang sudah tidak sabar lagi angkat tangannya. Ya, yang sangat spesial ya.
Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan drama musical Journey to be the Light, ya. Dan ini adalah sangat spesial. Mengapa spesial? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau di Opera House kita ingin menyaksikan drama musical, kita mesti bayar mahal. Ya, saya Google tadi pagi, harganya minimal paling murah itu $95 minimum. Dan itu saja mungkin kursinya yang paling belakang, ya. Tapi kita semua mendapat prime seat, ya, di sini, ya, dekat dengan panggung, ya. Dan juga apa? Tidak bayar, gratis. Ya, gratis, ini gratis. Alasan yang kedua, aktor dan aktris nanti yang akan tampil adalah kita datangkan khusus dari Hong Kong. Ya. Kita berikan fasilitas menginap yang paling top di Hotel Bintang 5. Hotelnya namanya Bethany Sydney Intercontinental Resort Hotel. Nah, ya. Luar biasa akomodasinya, ya. Dan yang spesial lagi setelah ibadah, bagi keluarga Bethany yang mau foto, bisa, mereka tidak akan jual mahal, saya jamin. Ya, mereka akan bersedia melayani dengan penuh senyum, dengan penuh kasih. Dan setelah tanda tangan, setelah foto bersama, saya harapkan Anda bisa posting di sosial media, ya. Oh, ini loh, aku datang, ya, aku berfoto dengan bintang-bintang top dari Hong Kong, ya. Dan yang paling penting lagi, Anda tuh adalah orang yang paling beruntung pagi hari ini. Kenapa? Karena pentas ini tuh hanya sekali di ibadah jam 9.30. Yang sore tidak kebagian, ya. Oleh karena itu merasa beruntung, tepuk tangan, kita sambut drama Journey to be the Light. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Konon, berkelanalah seorang guru yang bijaksana, namun sangat lambat dalam berpikir, bernama Tong Ko Song. Dia bersama dengan ketiga muridnya melakukan perjalanan menuju barat untuk mencari kitab suci. Guru, sepertinya kita mau selesai, Guru. Jalan mana yang benar? Ketika kita tidak tahu jalan, berarti kita sedang berjalan yang kita tidak tahu. Murid pertamanya adalah Sun Tokong. Murid yang satu ini memanglah unik. Sama seperti namanya, dia ini memang Antokong. Winyit Antokong. Hiao tiam cincine. Yang artinya adalah setiap hari banyak ngomong dan tidak bisa diam. Kalimat kesukaannya adalah jangan bilang siapa-siapa ya. Selain banyak ngomong, dia pun sangat emosian dan tidak sabaran. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Murid keduanya adalah Chu Fat Kai. Murid yang ini selalu mencari cinta. Kesukaannya adalah membuat puisi romantis untuk menarik hati para wanita. Wajahnya tampan, pesonanya pun tak terbantahkan. Namun hati itu terus saja terluka, tak pernah berlabuh. Barangkali karena cintanya kepada makanan lebih besar daripada cintanya kepada wanita. Murid ketiganya adalah Sa Wuxing. Murid yang satu ini terkenal pelit melitit. Tidak heran ia selalu bertengkar dengan sang istri di rumah. Meskipun tidak harmonis, dia tidak pernah ambil pusing. Dia akan mengambil mikrofon kesayangannya yang dibawanya kemanapun dia pergi dan bernyanyi. Kutawalah bekerja meskipun tak terlihat. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka pun berhasil mendapatkan kitab suci yang menunjukkan jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya. Setelah misi mereka berakhir, kembalilah mereka ke kehidupan mereka masing-masing. Sing
siomanya. Jalan hati-hati dong. Jangan tuh pakai mata. Ya ampun. Apa? Saya mau beli siomay nih. Siomaynya satu. Aceh. Ya. Mereka duluan. Aci, nggak bisa gitu, Ci. Dari Betani ulang tahun yang ke-18, saya Anda antri di sini. Ini udah 19 nih. Nggak bisa, saya nggak mau antri lagi. Ini jatuh mulu lemonnya dari tadi. Urus lemon dulu. Siomay satu. Buat kamu 1 jam lagi. Aci, baby camsiong Aci, Apa? Mau bertengkar? Ayo sini, maju. Apa? Tahan ya. Tahan saya. Apa? Iya, tahan saya nggak berani orang tua soalnya. Apa tahan saya? Sini. Ayo bertengkar. Ayo. Maju. Ayo Pak, maju Pak. Hajar. Tunggu apa lagi? Ayo, sini. Saya nggak berani, iya betul. Ayo Pak, maju Pak. Ayo. Lagi tunggu musik nih. Sini, ayo. Mentang-mentang saya lebih muda. Let's go. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Saya memang jago makan, jago kerja, jago nari, banyak deh pokoknya. Saya memang dahsyat. Saya itu cantik, sabar, murah hati, penuh pengertian. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar masak, pintar cari duit, pintar ngurus anak. Dia memang kuat bekerja, kuat angkat galon, kuat mendidik anak-anak. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan juga harus memenangkan jiwa. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Yang namanya jagoan harus berani memberitakan firman Tuhan. Apa lo? Sini, lari lo kan? Saya biarin lu hari ini. Awas lu ya, kau balik lagi ya. Udah jual siomay aja. Saya cinta bakso. Syalalalalalala. Bakso cinta. Siomay. Fat guy. Oi. Apa oi? Nama lu siapa? Ya. Fat guy. Kakang. Apa nih, mau ngapain lu? Baru tahu di Betani Sydney ada Amoy cantik. Alamak. Amoy, boleh kenalan gak? Ayo. Pantun 1 boleh ya? Ada. 2-3 barang antik. Baru tahu di sini ada Amoy cantik. Cakep. Udah. Lu dari dalam kandungan. Bayi itu kalau lahir ngoek-ngoek. Lu udah ngegombal. Udahlah. Satu lagi. Oke, satu lagi ya. Satu Jangan lagi. 1, 2, 3 lagi nih. Nggak ada lagi. Oke. Silakan. 2-3 gereja Betani. Cakep. Selesai ibadah, boleh gak kita jalan nanti? Iya lu, Bang. Udahlah. Apa? Ini gak seru nih penjual siomaynya. Masa lebih cantik dari saya? Kita bagaimana kalau kita cari bakso yang enak? Baksonya bakso teli. Di sini ada bakso. Iya, kita cari bakso teli itu paling mantap deh. Let's go. Kamu Oke, let's go. Let's go. Loh, ada makan-makan. Habis ini di gereja gratis lagi. Wah, yang harus makan yang banyak. Makan yang banyak. Bilang Tante Teli.
kita mau take away semuanya. Lumayan. Kita makan semingguan itu pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ya kan? Loh, Hani, bukannya aku pelit, ya kan? Tapi kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Kan lumayan itu. Halo? Halo? Ya, istri bikin pusing aja lah. Udahlah, yang penting hatiku senang dan aku mau menyanyi. Musik. Tepuk tangan bersama-sama.难以忘记初次见你，你神迷人的眼睛，在我脑海里，你的Sudah. Tuhan Yesus mengampunimu. Cawing. Cucu Fatkai. Ketemu lagi. Apa kabar? Wah. Apa kabar? Gimana kabarmu? Baik dong kabar saya. Senang banget bisa bertemu dengan kalian. Sama aku juga. Iya. Tapi setelah saya pikir... Ngeliat apa kamu? Kurang pikir apa? Lama kali. Setelah saya pikir-pikir, saya berpikir ketika kita sudah mendapatkan kitab suci tersebut, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya bisa menjadi orang yang lebih tenang, tidak emosian. Oh ya? Iya, bahasa-bahasa Medannya tidak keluar, tapi tetap sama saja. Wow. Jangan bilang siapa-siapa ya, oke? Kalau saya belum berubah. Iya. Hah? Kamu belum berubah? Tapi belum. Aku juga masih bingung. Kenapa? Semenjak kita dapat kitab, aku masih belum dapat pasangan hidup. Aku masih single. Berkali-kali gombalin Kakang Syomai. Tapi gak berhasil. Mereka bilang aku terlalu baik. Dan terlalu buncit. Pusing, kamu gimana? Ya. Udahlah. Sabar, kamu harus sabar ya. Kamu masih beruntung. Aku sudah menemukan pujaan hatiku, istriku, tapi dia tidak bisa menghargai bakatku. Kenapa? Suaraku begitu merdu, kalian dengar sendiri. Alamak. Oh my God. Gak fales lagi. Waduh, istri tapi memang dia benar gak ya. bisa menghargai aku apa adanya. Ya. Aku jadi sedih. Waduh, memang harus Nyanyi sedih. lagi dong satu. Gak lucu. Waduh. Ya, sudah. We always love you. Ya, sudah. We love you. Ya. Sudah. You love me? Iya. Gimana? Saya ada satu ide, coba semua sini. Aha. Ini ceritanya ada lampu di atas ini. Nah, saya ada ide. Ya. Bagaimana kalau kita mencari guru? Guru yang budek? Yang nggak penting-penting banget sih. Saya tidak paham gunanya apa sebenarnya. Ya sudahlah, kita cari guru saja. Karena biasa guru itu pengetahuannya lebih tinggi daripada kita. Usia saja sudah lebih tua. Iya, paling tua. Makanya budek kan. Rambutnya putih juga nggak salah. Iya, rambutnya putih. Ya, jadi kita cari guru saja. Karena ada satu ayat di kitab suci yang mengatakan, bangkitlah. Ya, lanjutannya apa nih? Ayo. Bangkitlah dan jadilah terang, sebab terangmu datang serta kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Wow. Maksud jadi terang itu apa? Ayo loh. Ini kan. Gak paham saya. Lu paham gak? Ayo. Boleh dong. Tapi kalau aku bisa jadi terang dan aku bisa glowing, aku mau. Siapa tahu bisa dapat orang Syomai atau bakpam nggak apa-apa. Yang penting gak jomblo lagi. Iya, boleh. Ya udahlah. Mari kita melakukan journey to be the light. Let's go. Pergilah mereka ke tempat sang guru. Pulang ke rumah. Tong kosong yang sudah tua renta. Dia masih lambat dalam berpikir dan pendengarannya pun semakin pudar. Yang telepon. Aduh, HP saya mana? Kok hilang? Sabu kok mana? Hah?
Guru. Aduh. Ini bukan sih. Guru. Guru. Suntokong. Guru. Jauh sih. Guru. Apa kabar guru? Hei. Guru. Apa kabar guru? Apa kabar Apa guru? kabar? Oh, terima. Apa kabar guru? Tadi di sapu saya hilang. Terima kasih. Mona. Di sini tadi, di sini. Tadi guru taruh sini terus jatuh. Guru apa kabar guru? Apa? Apa kabar guru? Suntokong. Iya guru. Kenapa kamu cari kanguru? Aduh. Ini Cina. Bukan Ini. Australia. Ini. Kamu harus tahu. Ini. Kayaknya guru makin lama pendengarannya makin budek deh. Nah ini. Gimana kalau kita langsung to the point aja? Ya. Ya udahlah. Guru, kitab suci mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan terbit. Apa itu guru? Itu gimana? Tolong dijelaskan. Maksudnya apa? Guru denger gak? Ah itu. Kamu mau cari orang? Aduh, cari orang lagi. Cari terang. Terang guru, terang. Terang, Guru. Oh, tahu. Gak usah teriak-teriak. Guru gak budek. Oh gimana guru begitu? Aduh, bolot. Aduh. Kalau kamu mau tahu caranya berperang, sini saya ajarkan. Telinga kan? Udahlah ikutin aja lah guru mau apa lah. Kita ikutin aja lah. Ya udah, kan orang tua ini. Untuk kamu bisa berperang, Ya. kamu itu harus semua melatih fisik kamu. Sini, ayo kita Latih sama-sama. fisik. Latih fisik. Iya. Saya ajarkan untuk caranya berperang. Oke guru. Ayo ikut saya, ikut Mana saya. guru? Kemana? Guru? Ini apa? Sana, Bu? sana apa situ? Ayo. Ayo. Lupa dia. Ayo. Oh sana aja, Itu. yaudah oke. Oke. Ayo. Oke, yuk let's go. Let's go. Lama guru, mohon maaf gurunya lama. Maaf ya guru lamanya. Lama jalannya. Sampai ulang tahun 20 ini jalannya nih. Dah, yuk. Ketiga murid tersebut dilatih dengan keras oleh sang guru. Mereka harus mendaki gunung, melewati lembah, dan mengarungi sungai. Setelah beberapa lama, mereka pun mulai mengeluh. Ayo cepat. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Coba jangan makan terus. Ayo cepat. Ayo cepat, Kai. Perutnya guru. Perutnya kecilin. Gak bisa. Kayaknya kita dikerjain deh nih. Bentar. Kayak kita di prank nih. Bener nih guru yang bener aja dong. Apa nih caranya menjadi terang guru? Jangan bercanda nih guru. Mana bisa lihat mereka berdua masih jelek, masih dekil. Iya, lihat perutnya masih seperti itu. Iya. Tunggu, semua ada di kitab suci. Dari tadi kek. Udah berdiri. Ayo. Sakit. Kitab suci mengatakan kita harus selalu berjaga-jaga dalam peperangan kita. Karena kita tidak boleh waspada dan jangan lelah. Karena tahu lawanmu si iblis berjalan berkeliling yang mau mencari mangsa yang untuk dapat ditelannya. Satu lagi, kuasai oleh dirimu dan lawanlah si jahat tersebut. Kalian sudah berlatih berperang, pergunakan perlengkapan senjatamu. Hati-hati. Sebab itu, Singgokong, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu, tetap berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan
permohonan. Senang! Kalau kita bersatu, kita pasti bisa mengalahkan musuh kita. Let's go! Luar biasa. 1, 2, 3. Berhasil. Yesus. Dahsyat. Ternyata kita bisa menang. Ternyata kalau kita bersatu, tidak terpecah belah, kita bisa dapat dengan mudah mengalahkan musuh kita. Siap? Yes. Itu. Betul. Kita menang nih. Ayo kita menyanyi lagi yuk. Oh my gosh. Oh my gosh. Wih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Udah. Tidak boleh lebih baik berteriak. Kurasa hari ini hari yang sangat luar biasa. Mantep. Mantep puji. Luar biasa. Wow. Guru. Berarti kita udah jadi terangan, Guru? Iya, gimana? Kita sudah jadi terang, Guru. Apa? Terang. Kalian mau cari barang? Aduh. Masih. Masih. Dan nyanyi 2 lagu masih gitu aja. Itulah. Terang, Guru, terang. Oh, aku tahu. Kalian mau jadi karang. Sini. Guru mau apa aja Ini saya ajarkan. Ayo. Nih, Guru. Taruh di belakang. Sini aja. Sini di tengah, Guru, di tengah. Sini dulu. Kita dengerin lah, Guru. Oke, duduklah bersamaku. Mari kita belajar firman Tuhan. Kalian harus selalu baca. Firman Tuhan adalah tempat kekuatan kalian. Jadilah tenang dan berdoa. Kitab suci mengatakan, di manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi dan tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, sorry Guru. Nggak sopan. Aku jadi teringat mantanku. Hai. Sabar. Aku teringat istriku. Udah nggak jelas ini. Pada nangis semua. Aku udah nggak tanah. Udah. Stay calm, bro. Suntokong, duduk. Iya, Guru. Kuasailah dirimu dan tinggallah tenang. Dan percaya itu semua terletak kekuatanmu. Berdoalah dan selalu jaga hatimu, Sun. Ya, Guru. Baik, Guru. Apakah itu artinya kita sudah menjadi terang, Guru? Apakah aku udah ganteng? Apakah aku sudah handsome? Oh, kalian mau jadi terang. Puji Tuhan. Dong dari tadi. Begitu. Jadi guru gak usah capek-capek mengajari kalian untuk jadi
perang. Ya. Kita udah latihan. Kalau mau jadi terang, semua jawabannya ada di kitab suci. Ya kan dari tadi udah ditanyain. Aduh. Wah, diuji saya Kalau lagi nih ngomong saya. itu yang jelas, guru nggak pudek. Wah, Di sini. aduh. Untuk kalian semua menjadi terang. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu lagi. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ngerti sekarang, ngerti? Waduh. Ternyata. Saya kira bakalan tunggu sampai ulang tahun ke-20 ternyata. Sama. Wah, puji Tuhan. Tunggu, satu lagi. Luar biasa. Satu lagi. Ya, Satu lagi yang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Wow, Luar biasa. Akhirnya kita sudah tahu cara menjadi terang. Guru kita nggak cuma budek, tapi beliau bijaksana. Wah, ada positifnya. Iya, Iya, jangan ngomongin guru. Semua jawabannya itu ada di dalam kitab suci. Tetapi hendaklah setiap kita tidak sekedar hanya tahu, tetapi harus bisa mempraktekannya. Supaya kita kuat dan kita tetap berjaga di dalam doa. Ngerti? Iya, Guru. Sung toko. Iya, Guru. Kamu harus tetap sabar. Tetap. Jangan suka marah-marah. Nanti kalau marah-marah jauh dari jodoh. Ya, kamu harus. Ya, Guru. Siap, Guru. Terima kasih atas pesannya, Guru. Coba Kai, sini coba Kai. Kamu jangan makan terus. Nanti tambah lama tambah gendut. My love. Jangan baper ya. Tahu baper itu apa? Lapar. Baper itu jangan terlalu terbawa perasaan. Tuh. Oke, Guru. Percayalah, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kamu. Amin. Yang perlu kamu sekarang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dan Sabusi. Ya, Guru. Sabusi, kamu harus ingat istrimu. Itu Erika Sing ada di belakang sama Noah. Kamu kembali. Jagalah rumah tanggamu tetap harmonis. Jadi keluargamu tuh jadi berkat, jadi contoh dan teladan buat keluarga-keluarga yang lain. Jangan pelit. Dengerin tuh. Jangan pelit. Jangan pelit. Transfer kompeng gua tuh. Untuk kita semua. Untuk menjadi terang, kita harus semua berubah. Yes, amin. Dan kalau kita tidak berubah, Ya. apa bedanya kita dengan dunia ini? Ngerti nggak semua kalian? Jangan mempermalukan gurumu ya murid-muridku. Guru sendiri mau mempermalukan diri sendiri. Baiklah, Guru. Kita sudah tahu caranya menjadi terang. Ya. Kita harus berubah. Ya. Oke, Yuk, kita menyanyi lagi. Semua bangkit berdiri. Ayo, Guru, kita nyanyi, Guru. Ayo nyanyi. Let's go. Let's go. This is a lot of mine. I'm gonna let it shine. This is a lot of mine. I'm gonna let it shine. This is a lot
1, 2, 3. Ayo guru. Mari kita pulang. Ayo kita balik guru. Ayo. My love. Your love. Cikibol. Bagi Noah nanti ya. Makasih. Ayo. Guru, aku lapar. Lapar lagi? Iya. Ayo kita nge-gym yuk. Gak bisa. Ayo sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amen. Haleluya. God is good. And all the time. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Setiap kali kita merayakan ulang tahun, saya sangat terharu karena apa, saudaraku? Karena saudara ada di tempat ini. Bapak Ibu, saya mau ngomong seperti apa ya? 19 tahun sudah gereja ini, saudaraku. Saya mau berkata kepada saudara, kalau kita ada, kita bisa menikmati semuanya karena berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya hanya untuk Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan, kemuliaan, kebesaran, keagungan sampai selama-lamanya. Ya. Banyak orang bertanya, apa visi, kenapa Bethany harus hadir di Australia? Seringkali saya berkata bahwa kita punya satu visi, ya. Bapak Gembala saya, almarhum Bapak Pendeta Dr. Abraham Alexanusa Putra membuat satu visi, Successful Bethany Family. Kita adalah satu keluarga. Beritahu sebelah kanan, sebelah kiri, engkau adalah keluargaku. Amin. Amin. Haleluya. Engkau adalah keluargaku. Nah, ya, saya sangat bersyukur dan mau berterima kasih banyak kepada semua saudara yang sudah melayani, saudara yang sudah setia, ada yang 19 tahun, 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun, saudara-saudara. Sebagai gereja bahasa Indonesia di kota Sydney, tentu saya sudah melihat ada banyak yang datang, pergi, datang dan pergi. Bahkan ada yang pulang, saudara-saudara ya. Setelah ini mungkin PW akan berdoa buat Michael karena for good, saudara-saudaraku. Tapi kita bersyukur paling tidak ada anak-anak muda selama mereka ada di kota Sydney. Mereka bisa melayani, mereka bisa bertumbuh, saudaraku. Kita menjadi berkat bagi mereka. Amin, saudara-saudaraku ya. Nah, apalagi yang saya mau ngomong, saudara. Sebentar sebelum khotbah, rasanya sulit untuk ngomong. Saya nggak mau nangis, tetapi saya harus berkata begini, saudaraku. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tertanam di dalam pelataran bait Tuhan. Those who are planted in the house of God, they shall flourish. Itu janji Tuhan, saudaraku ya. Selama 19 tahun ini saya melihat ada teman-teman sahabat yang melewati badai bersama-sama, melewati gunung, melewati lembah sama-sama. Tetapi kita stay, saudaraku. Karena apa? Karena kita adalah keluarga. Katakan amin. Ya, saudara-saudaraku, ada 60 gereja Indonesia, berbahasa Indonesia di kota Sydney. 60, saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudara memilih, ini rumah saudara, di mana saudara bertumbuh, di mana saudara belajar firman, di mana saudara punya komunitas, ini adalah keluarga. Kadang kita tahu, saudara-saudaraku ya, ada rumput yang mungkin lebih hijau di tetangga, saudara-saudaraku ya. Ada yang berkata, tetangga berkata, kamu mencuri rumput yang hijau di tetangga, saudaraku, dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara stay di dalam gereja ini, saudara, itu menunjukkan bahwa kita adalah keluarga. Ya, saya mau berterima kasih kepada semua saudara, tentu tidak bisa disebutkan satu-satu namanya, saudaraku. Tapi saya sudah lihat dari anak muda datang, dibaptiskan, terima Tuhan Yesus, ketemu pacar, menikah di gereja ini, saudaraku, hamil, baby shower, saudaraku, kemudian anaknya diserahkan, children dedication, saudaraku, dan anaknya bertumbuh, sekarang ada di lantai 4, kemudian bisa berkhotbah, bisa melayani. Itu adalah satu kesukaan, saudaraku, satu sukacita yang tidak bisa dijual atau tidak bisa ditukar dengan yang lain. Oleh sebab itu saya sebagai gembala mau mengucapkan banyak terima kasih. Saya dengan istri mau berkata kepada saudara, kami adalah gembala yang paling diberkati, saudara-saudaraku ya. 19 tahun sudah saya 5-0. Saudaraku, mungkin saudara-saudaraku gereja ini ada kekurangan.
saudaraku, tetapi saudara bisa stay menjadi keluarga. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya tinggal 3 menit, saudaraku. Saya mau pakai 3 menit ini dengan sungguh-sungguh. Tema kita adalah menjadi terang. Katakan bersama dengan saya, menjadi terang. Haleluya. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 berkata, kamu adalah terang dunia. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Sama-sama katakan amin. Bethany Sydney 19 tahun sudah Tuhan menolong kita. 19 tahun sudah Tuhan menjaga kita dan memberkati kita. Tuhan mau saudara dan saya, gereja ini menjadi terang. Haleluya. Alkitab berkata, engkau adalah terang di keluargamu. Bukan. Engkau adalah terang di desamu. Engkau adalah terang di kota. No, saudara. Dikatakan terang dunia. Semua berkata dunia. Sebab engkau menerima kuasa Roh Kudus, engkau menjadi saksi, menjadi terang mulai dari Judea, Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, saya percaya bukan satu khotbah biasa, tetapi secara profetik terang itu, saudaraku, kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara percaya sama Tuhan, terangmu akan semakin terang, semakin terang, semakin terang, dan semakin terang. Ya, kalau saya lambangkan saudara pergi ke Kohl's, saudaraku, saudara ganti bola lampu saudara cuma 5 watt, saudaraku, 470 lumen. Saudaraku, memang terang, saudara-saudaraku. Tetapi saya percaya kalau saudara lebih sungguh-sungguh, saudara akan bisa terangnya semakin shine. Haleluya, amin. Di dalam kesetiaanmu, di dalam karaktermu, di dalam pelayananmu, di dalam kesabaranmu, di dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera. Saudara, mungkin terangnya seperti ini, terang di stadion. Saudara tahu bola lampu satu itu bisa hampir bahkan lebih dari 100.000 lumen, saudaraku. Terangnya bisa memberikan cahaya kepada stadion ratusan ribu. Engkau adalah terang dunia. Bethany Sydney, engkau dipanggil untuk menerangi kota Sydney yang sedang ada dalam kegelapan. Terangmu akan semakin bercahaya. Itu sebabnya di hari ulang tahun yang ke-19 saya mau mengucapkan, biarlah terangmu bercahaya. Let your light shine. Haleluya. Shine like the star. Oh, haleluya. Amin. Saya tutup dengan satu cerita. Khotbahnya nanti sore saja, saudaraku. Zaman dahulu ada seorang businessman yang berhasil kaya raya. Dan dia harus mewariskan perusahaannya dan kekayaannya kepada salah satu anaknya. Persoalannya adalah dia punya 3 anak laki-laki. Dan dia berkata demikian, saya kasih kamu $1, $1, dan $1. Dan kemudian dia berkata, aku mau kami berpikir, siapa yang bisa memakai $1 ini untuk memenuhi 1 ruangan ini, maka kamu akan menjadi ahli warisku. Saudaraku, 3 orang itu pergi, saudaraku, bingung, saudaraku, $1. Apa yang bisa kita pakai dengan $1 untuk memenuhi 1 ruangan? Anak yang pertama datang, Papa, aku sudah tahu. Dengan $1 apa yang kamu pakai untuk memenuhi ruangan ini? Kemudian dia berkata, dengan $1 aku beli bantal, bulu, dan kapas. Banyak. Zaman itu $1, saudara. Dan kemudian dia lemparkan, saudaraku, di ruangan itu. Seakan ruangan itu berhamburan kapas, saudaraku, yang berterbangan. Tetapi kapas itu akhirnya jatuh dan ruangan itu tetap tidak bisa dipenuhi dengan $1. Anak yang kedua datang, Papa, aku berhasil, aku tahu caranya. Oh, Papa harus memberikan warisan ini kepadaku. Perusahaan ini harus kepadaku. Apa yang kamu lakukan? Papanya tanya. Anak yang kedua berkata, dengan $1 aku bisa beri jerami. Banyak jerami, saudaraku. Dia ke sawah, ambil jerami, saudaraku. Dan kemudian dia hamburkan jeraminya. Tetapi $1 jerami tidak bisa memenuhi 1 ruangan itu.
Gagal juga, saudara. Anak pertama, anak kedua. Anak yang ketiga datang. Papanya tanya, apa yang kamu lakukan dengan $1 untuk memenuhi ruangan ini? Dia ngomongin, gampang Pak. Aku pakai 50 sen, aku kasih kepada gereja. 20 sen aku kasih kepada yatim piatu. 20 sen aku kasih soup kitchen. Tinggal 10 sen. Aku cuma beli lilin. Saudara-saudara. Kemudian dia matikan lampu ruangan rumah itu. Lilinnya dia nyalakan dengan korek terang. Dan terang itu memenuhi seluruh ruangan. Ayahnya terpesona. Diserahkanlah perusahaan itu kepada anak itu. Saya mau katakan yang sama kepada saudara. Saudara bisa menerangi, saudara bisa memenuhi kota Sydney ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab engkau dipanggil untuk menjadi terang. Sama-sama katakan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya mau kita mengakhiri saudara-saudara sebelum kita makan bersama-sama. Kita bisa nyanyi Jeremy mana saudara-saudara. Lagunya kamu, Shine Like the Star. Amin. Haleluya. Sebentar. Saya minta bisa gak para co-pastor bisa maju bawa istri saudara masing-masing. Ayo mam, kita mau memberkati jemaat ini. Shine Like the Star. Ayo kita berdiri bersama-sama. Ayo. Istrinya masing-masing dipanggil. Mungkin sibuk di belakang, panggil saudara-saudara. Ayo. Kotek dengan Bu Lili, Pak Yudi, ayo. Amin. Jeremy. Haleluya. We will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. We will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. Come on, we will shine. We will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Sebentar, sebelum ada benediction, bisa gak kita bergandengan tangan bersama-sama seperti keluarga, saudara-saudara. Amin. Ayo, haleluya, amin. Semua bergandengan tangan. We will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom. One more time, we will shine, oh God. We will shine like stars above, Ya Tuhan, biarlah cahaya kemuliaan Tuhan bersinar. Haleluya. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. We will shine like stars above,
we burn it like the sun. We will shine like stars above. As we burn it like the sun. We will shine like stars above. As we burn it like the sun. Sekali lagi di akhir ibadah ini, kami mengangkat kedua tangan kami, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Biarlah Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Biarlah Engkau semakin terkenal, kami tidak terkenal. Biarlah Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Biarlah Engkau semakin dipuji dan kami disembunyikan di balik salib-Mu. Itu sebabnya Tuhan, di perayaan ke-19 ulang tahun gereja kami ini ya Tuhan, sekali lagi kami berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, thank you, thank you, thank you. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari para hamba Tuhan kita memberkati para jemaat berkat yang berlimpah dari Bapa di sorga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib Roh Kudus memberkati saudara semua, memberkati gereja kami mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata amin. Sebentar, saya lupa doa makan. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati makanan minuman, Kau memberkati semua yang sudah menyediakannya, memberkati jemaat kami Tuhan. Kami tahu kami mau makan yang banyak ya Tuhan, tapi Engkau memberkati supaya kami tetap langsing ya Tuhan, dan tidak ada efek samping, tidak ada kolesterol, tidak ada diabetes. Berkati makanan minuman ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang lapar sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun, happy church anniversary, God bless you. Amen. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. As we glorify, show your kingdom come. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. As we glorify, show your kingdom come. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. As we glorify, show your kingdom come. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let the fire burn in us, burning like the sun. As we glorify, show your kingdom come in all the earth. We will shine like stars above, as we burn in like the sun. We will shine like stars above, as we burn in like the sun.